Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrul Habibah dari Akuntansi 1E. Saya di sini akan memaparkan hasil resume saya mengenai makalah dari kelompok 10 yang berjudul Pancasila, Demokrasi, dan Sistem Penyelenggaraan Negara. Baik, langsung saja. Pengertian demokrasi. Secara etimologi, demokrasi terdiri dari dua kata dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk setempat, dan kratein atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Gabungan dua kata demos, kratein atau demos kratos atau demokrasi memiliki arti sebuah sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi berdasarkan paham kekeluargaan dan gotong royong yang ditunjukkan kepada kesejahteraan rakyat. Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat yang mengandung pengertian tiga hal, yaitu government of the people, government by the people, dan government for the people. Demokrasi Pancasila memiliki beberapa pengertian sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong, seperti yang disebutkan di awal tadi. Dua, dalam demokrasi Pancasila, sistem perorganisasiannya dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Dan yang ketiga, dalam demokrasi Pancasila, kebebasan individu tidak bersifat mutlak. Sistem penyelenggaraan negara. Suatu negara itu adalah milik seluruh rakyatnya. Jadi bukan milik perorangan atau milik suatu keluarga, kelompok, atau golongan, dan bukan pula pemilik penguasa negara. Siapapun yang menjadi pemegang kekuasaan negara, prinsipnya adalah selaku pengurus rakyat, yaitu harus bisa bersikap dan bertindak adil dalam seluruh rakyatnya, dan sekaligus selaku pelayan rakyat, yaitu tidak boleh atau bisa bertindak zalim terhadap tuannya, yakni rakyat. Baik, kita masuk sistem pemerintahan Orde Lama. Yang pertama, pada masa demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang dipakai adalah demokrasi parlementer atau liberal. Dominannya politik aliran, maksudnya partai politik yang sangat mementingkan kelompok atau alirannya sendiri, dan landasan sosial ekonomi rakyat yang masih rendah. Dua, masa demokrasi terpimpin. Latar belakangnya ini adalah pertama dari segi keamanan, yaitu banyaknya gerakan separatis dari masa demokrasi liberal yang menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak bisa dijalankan. Dua, dari segi perekonomian, dan tiga, dari segi politik, serta menjelaskan bahwa adalah demokrasi terpimpin ini adalah sebuah demokrasi yang sempat ada di Indonesia, dan seluruh keputusannya serta pemikirannya berpusat pada pemimpinnya saja. Baik, kita masuk ke sistem pemerintahan Orde Baru. Sistem pemerintahan ini dicirikan dengan adanya demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila bersumber pada kepribadian dan falsafah bangsa Indonesia yang perwujudannya tertuang dalam pembukaan batang tubuh dan penjelasan Konstitusi Undang-Undang 1945 yang dalam pengambilan keputusan cara yang dipilih adalah musyawarah dan mufakat. Latar belakang terjadinya Orde Baru, yaitu G30 SPKI berdasarkan berbagai bukti yang berhasil dikumpulkan, Partai Komunis Indonesia dituding sebagai dalangnya. Hal ini memicu kemarahan rakyat, berbagai bentrok terjadi pada saat itu, dan dikala itu Kesatuan Aksi meliputi KAMI, yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAPI, dan KASI membuat pemberontakan yang menyebabkan terjadinya Orde Baru. Ciri-ciri pemerintahan Orde Baru ini adalah dwi-fungsi ABRI, terbatasnya pilihan politik, pembangunan yang masif, pemerintahan yang sentralistik. Baik, itu ciri-ciri dari pemerintahan Orde Baru. Selanjutnya, itu saja penyampaian dari saya. Apabila ada kesalahan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.